Persik. Persik segar. Persik. Bagaimana cara menjual persik ini? $25.5 jadi $10. Ayo ambil 5 dan $10. Baiklah, baiklah. Datang untuk memberi. Kamu tidak ada di TV itu. Ketua perusahaan An? Bukan kamu yang salah. Tidak. Bagaimana mungkin aku salah orang? Bahwa kamu bukan. Aku tidak salah. Fotomu sangat besar. Bagaimana mungkin aku salah? Benar-benar tidak. Tidak akan. Kamu sangat mirip dengannya. Kamu salah, kamu salah, kamu salah. Persik. Ayo lihat. Persik segar. Ada tomat di sini. Lihatlah. Ini tidak bagus. Ayo pergi, ayo pergi. Ini segar, jangan pergi. Tidak pergi. Bagaimana cara menjualnya, bos? Ini. Mantan ipar ketua Shao. Bisnis ini sangat besar. Aku tidak menyangka kamu menjual lebih dari furnitur. Bahkan yang ini sekarang dijual. Kalau Yohani, jika kamu tidak mendukung, bukankah ini terlalu menarik? Aku tidak bisa membayangkan kamu busuk. Bahkan barang yang mereka jual busuk. Kalau begitu kamu tidak bisa membeli. Tidak, aku beli. Ambilkan aku 10. Tomat terburuk. Semakin buruk semakin baik. Julukan. Jangan cari. Kakak Bebe. Munder. Kenapa? Aku himbau. Barang busuk dijual padaku. Entah keluarga Cengkira. Ambil napas dalam-dalam. Aku ingin menghancurkan. Ini untuk Chenghua. Ini untuk ayahku. Ini untukmu. Dilempar ke danau. Berjalan-jalan. Bos, aku datang. Ini makananmu hari ini. Terima kasih.
Kamu mengejar hari ini. Kaki ayam ini sudah 2 gigit. Jangan makan. Makan di sini. Sebelah piring dan supik. Menunggumu untuk mencuci. Peach, Peach. Kamu mau Peach? Oke, kita jalan-jalan. Garis lurus 2. Bahkan tidak bisa belok. Apakah, bos? Mengemudi dengan baik. Datang kerja besok. Terima kasih, bos. Kenapa kamu tidak minum dulu? Ayo. Kenapa Lina belum datang? Apakah dia lupa? Tidak, venue menelepon. Bos Zheng, maafkan aku. Anakku selalu keluar. Semua berlambat-lambat. Aku dimanja sejak kecil. Paman, kamu membuat masalah besar. Nona An layak ditunggu. Bos Zheng benar-benar pandai bicara. Lina akan mencintainya. Ya, Hello. Orang tua. kenapa kamu terlambat? Semua orang ini adalah. Kekaguman yang lama. Sebenarnya, kita sudah melihat wajah Fana. Di pesta. Nona Lina di pesta. Oh, perasaan yang menyegarkan. Apa yang masih dilakukan Lina? Tuan Zheng di sini untukmu. Duduklah. Duduklah, Nyana. Tolong. Duduklah, Lina. Maaf, Bos Zheng. Aku tidak pantas mendapatkan cintamu. Lina, kamu mau kemana? Ayah, aku belum siap menerima pria lain. Lina. Ayah, aku akan pergi melihat. Maaf. Permisi. Lina terlalu manja. Biarkan kami dimanjakan. Bos Zheng, kamu makan apa? Jangan tunggu dia. Lina, kamu ngapain? Jangan beri muka Bos Zheng. Dan tinggalkan ayahku di sana. Apa kamu seperti berbicara? Kamu tidak bertangguh. Ajak aku kencan buta. Tentu saja aku marah. Dengarkan aku. Ayah melakukan ini. Aku hanya ingin membuatmu bahagia. Ada tujuan. Kamu mengerti? Aku tidak mau. Aku lebih memilih hidup ini. Sendai Ryan. Jangan pergi kencan buta. Lina. Apa salahnya kencan buta? Subjek-subjek ini setidaknya punya kepribadian. Ratusan kali lebih baik daripada Shojun. Ayah mencarikannya untukmu. Mereka semua anak orang kaya generasi kedua. Katakan saja Bos Zheng ini. Ayah tidak mungkin salah. Dia pria berkarakter. Perbaiki. Tidak masalah jika kamu pernah menikah. Aku sangat menyukaimu. Kamu bilang kondisi seperti itu. Apa lagi yang harus kamu pilih? Kalau tidak benar-benar bersama. Bahkan jika kamu tahu. Bukan kuma satu tragedi lagi. Apalagi belakangan ini. Aku sudah melalui banyak hal. Aku juga berpikir banyak. Aku punya rencanaku sendiri. Hanya saja belum. Beri tahu kamu.
Apa rencanamu? Katakan. Ya, Aku ingin kembali ke Australia untuk belajar. Nana, kenapa kamu mau ke luar negeri? Hanya merasa aku tidak cukup kuat. Tapi ibu harus pergi dari sini. Aku bisa meninggalkan masa lalu. Hanya di luar negeri. Aku bisa memulai hidup baru. Lupakan masa lalu yang menyedihkan itu. sepertinya kamu masih tidak bisa melupakan Xiao Jun itu. Ayah, jangan paksa aku, oke? Aku berkhianat melupakan Xiao Jun. Itu sebabnya aku mau ke luar negeri. Kalau tidak, apa yang kamu mau aku lakukan? Bagaimana caranya? Nana, datang dan duduklah. Jangan menangis. Nana, Lina bisa mengambil keputusan. Meninggalkan masa lalu, tidak muda. Dan belajar di luar negeri. Bukan hal yang buruk. Kita harus mendukung. Ya ayah, Lina masih muda. Tidak buruk untuk 1 atau 2 tahun. Ini hal baik, aku mendukungnya. Apa kalian semua berpikir begitu? Oke, kalau begitu aku tidak berpendapat. Nana, sebaiknya kamu tanya ibumu. Ibu. Anak baik. Apapun yang kamu mau, ibu tidak akan keberatan. Tapi kamu harus ingat, kamu kembali ke Australia. Jaga dirimu baik-baik, jangan sampai dibully. Kamu tahu tidak? Ibu. Oke, jangan nangis, Nana. Berhenti menangis. Baiklah. Xiao Jun. Bos, Aku akan pergi dinas besok. Kembali dalam beberapa hari. Kamu ingat bawa mobil. Bawa ke bengkel. Dirawat dengan baik. Jangan lupa. jangan khawatir, bos sudah pergi. Bos, hati-hati di jalan. Baris baru, berpisah dengan keluarga dan pergi ke Australia BNM untuk ganti jalur. Tanggal kembali tidak diketahui. Sebelum pergi, Nohiro bertemu terakhir kali. Baris baru di kita. Tempat kita pertama kali bertemu. Bertemu atau pergi.
Xiao Jun. Xiao Jun. Lina pulang denganku. Ayo. Lina dengarkan aku. Zhao Jun, dia tidak akan datang. Berhenti menangis. Pergi ke luar negeri besok. Pulang lebih awal untuk istirahat. Ikut denganku. Aku tidak pulang, aku akan menunggunya. Dia akan datang, aku tahu. Lina sekarang masih terobsesi. Xiao Jun adalah spekulan. Dia dulu. Lihat properti kita. Akan bersamamu. Sekarang dia benar-benar gagal. Semua intrik. Semua dibongkar. Apakah dia akan datang padamu? Tidak akan. Aku percaya dia mencintai-ku. Disinilah hubungan kita dimulai. Aku ingin berada di sini, mengakhiri semuanya. Tapi ketika aku sampai di sini, aku baru tahu. Aku benar-benar tidak bisa melupakannya. Jika Xiao Jun mengakui bahwa dia mencintaimu, dia akan marry Mayan. Menginginkanmu untuk pergi ke luar negeri. Tidak akan membiarkanmu pergi. Ngomong-ngomong, dia pasti. Dia pikir aku sudah pergi. Dia tidak akan datang, kan? Lina, dia tidak akan datang. Itu saja. Dia tahu aku memintanya datang ke sini. Aku ingin mengakhiri hubungan ini. Tapi dia tidak mau. Berakhir seperti ini. Itu sebabnya dia tidak datang. Ya, itu saja. Xiao Jun. Xiao Jun, keluarlah. Aku tahu kamu sudah datang. Xiao Jun. Aku tahu. Aku percaya kamu masih mencintaiku. Xiao Jun, keluarlah. Keluarlah, Xiao Jun. Xiao Jun, keluarlah. Aku mohon, keluarlah. Keluarlah. Asalkan kamu keluar. Jangan pedulikan masa lalu. Mari kita mulai lagi, ya? Xiao Jun, Xiao Jun. Apakah kamu melakukanku? Sama sekali tidak ada perasaan. Aku tidak percaya. Xiao Jun. Baiklah Lina, cukup sudah. Jangan pikirkan dia lagi. Orang yang kejam seperti itu. Akan jika kamu menunggu aku, dia tidak akan datang. Xiao Jun. Lina, berhenti memikirkannya. Pergi ke Australia untuk memulai hidup baru. Lupakan semuanya, oke? Lina, ayo pergi. Jalan-jalan. Xiao Jun. Lina, ini salahku. Gagal memenuhi janjiku padamu di pernikahan. Gagal memberimu rumah yang utuh. Dan masa depan yang cerah. Ini semua salahku. Semoga di hari-hari tanpaku, kamu bisa menjadi lebih baik. Temukan kebahagiaan yang benar-benar milikmu. Semoga beruntung.
Nona, kita harus pergi. Lina, maaf. Aku masih tidak punya keberanian untuk menemuimu. Aku berhutang banyak padamu. Semoga di kehidupan berikutnya, aku masih punya kesempatan untuk membayar. Bisa membalasmu. Kuharap kamu bisa hidup hari-hari yang bahagia. Lina, ku berkati kamu. Tolong, mau membunuh. Jangan lari, ku bilang lari. Biarkan kamu lari. Heperaden Xiaojun. Kalau tidak. Tolong, Preman membunuh orang. Tolong, orang tua. Kamu tidak bisa memukul orang, kamu akan dibunuh. Tidak. Aku benar-benar tidak tahu keberadaan anakku. Aku beritahu kamu, kamu tidak mengatakan yang sebenarnya. Dan salah kami jika kasar. Oke, aku bilang. Aku benar-benar tidak tahu. Di mana dia? Orang tua, pukul. Mau kami panggil aku? Jangan berhenti. Ini akan membunuhmu jika kau terus melawan. Ini akan membunuhmu. Pukul. Paman Shao, bagaimana kabar Paman Shao? Ayo, bangun. Saya Pak Kao. Gimana bisa terjadi? Sembarangan. Hanya memukul orang di sini. Kami adalah kreditur anaknya. Shao berhutang dan tidak membayarnya. Masih hilang. Tanyakan keberadaannya. Bahkan jika kau di sini untuk manajer haram, ketidakadilan dan hutang. Siapa yang seperti kau? ITU Xiaojun. Bagaimana bisa di sini? Memang si orang tua. Ya, jika kami tahu keberadaannya, apakah masih digunakan untuk mencari ayahnya? Aku sama seperti kau. Aku tidak tahu di mana dia. Kau pura-pura gila untukku. Orang tua, cukup, berhenti, cukup, kau. Sudah cukup, ini adalah panti jompo. Tidak ada orang yang kau cari. Jika kau ingin melanjutkan, jika kau tetap di sini dan membuat masalah, aku akan segera memanggil polisi. Baiklah. Aku akan membiarkanmu pergi untuk sementara. Tapi kau harus lakukan yang untukku. Bicaralah dengan anakmu. Dalam 3 hari. Jika dia tidak muncul untuk menyelesaikannya, aku akan kembali padamu. Itu tidak akan sesederhana itu nanti. Pergi. Paman Shao, kau baik-baik saja. Baik. Aku bisa menahannya beberapa kali ini. Aku takut anakku tidak bisa menahannya lagi. Hei Tai. Lebih lambat. Xiao Hua ada di sini. Ya ayah. Ayah Xiao Jun tinggal di sini sekarang. Lebih dari 20 tahun. Aku benar-benar tidak menyangka. ITU Muda. Membantu seseorang sedikit. Menimbulkan kesalahpahaman besar. Hampir merusak 3 keluarga. Apa yang aku katakan hari ini? Kesalahpahaman ini harus diselesaikan. Biarkan semua kerusakan berhenti di sini. Dengan cara ini, Xiao Jun dan yang lainnya bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Aku dorong kamu masuk. Hello, aku yang bertanggung jawab di sini. Kamu datang hari ini. Ada APA. Bukan begitu. Tidak. Kami di sini mencari seseorang. Siapa yang kamu cari? Kami di sini untuk berkunjung. Xiao Fengjing Tuan Xiao. Tuan Xiao. Maaf, aku tidak bisa mengizinkannya. Kamu bertemu dengannya. Mengapa? Kenapa bisa seperti ini? Tuan Xiao memiliki beberapa di rumah. Perselisihan tentang utang. Sebelumnya, ada juga beberapa kreditur datang kepada kami untuk menagih utang. Untuk menghindari perselisihan yang tidak perlu.
Jadi jika tidak ada hubungan kekerabatan, hukum bahkan tidak bisa bertemu dengannya. Sebenarnya kami bisa juga dianggap sebagai keluarganya. Namaku Cheng Hua. Aku mantan istri anaknya. Ini ayahku. Aku mendengar tentang keluarga Xiao. Jadi hari ini, aku datang mengunjungi Paman Xiao. Kami tidak di sini untuk menagih utang. Begitulah. Nona Cheng, jarang sekali kamu bisa begitu peduli. Baiklah kalau begitu, aku akan mengajakmu menemuinya. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Silakan gunakan. Permisi. Aku ingat keluarga kita, Xiao Jun Group. Aku khawatir tidak bisa naik ke meja. Jadi kita tidak bertemu. Sebenarnya, Yao Jun, jangan biarkan kita bertemu. Bukan karena kamu tidak bisa naik ke meja. Kenapa begitu? Itu karena Xiao Jun sama sekali tidak ingin kita bertemu. Kalau kita bisa bertemu dulu, betapa baiknya itu. Kesalahpahaman ini tidak akan berlanjut sampai hari ini. Menimbulkan banyak kerusakan. Apa yang kamu bicarakan? Kesalahpahaman apa? Menyakitkan. Lihat aku baik-baik. Kamu benar-benar tidak mengenalku. Aku Cheng Jingtian. Kamu brengsek Cheng Jingtian. Nenek keluarga Xiao kita membuatnya tercerai-berai. Dasar sialan. Paman, tenang. Ada yang ingin. Apa yang mau dikatakan padanya? Kamu lepaskan. Tenang. Kamu dengar aku tidak? Kamu memisahkan keluarga orang lain. Kamu juga akan masuk neraka tingkat 18. Paman. Berani-beraninya kamu banyak alasan. Tuan Xiao sebenarnya tidak serumit yang kamu pikirkan. Kakak, tenang dulu. Biarkan aku menceritakan kejadian tahun itu. Selainnya, akan kujelaskan padamu. Apalagi yang perlu dijelaskan? Kau mengambil Xiao Xayan, menghancurkan rumahku. Kau adalah musuh keluarga Xiao kami. Aku tidak bisa memaafkanmu. Paman, percaya atau tidak? Dengarkan dulu ayahku. Cheng Hua, Mingger. Ini bukan urusanmu yang mudah. Aku tidak ingin memalukanmu. Kami sudah mempengaruhi aku dan Xiao Jun. Apa hubungannya ini dengan Xiao Jun? Xiao Jun akan berada di posisinya hari ini. Kau tahu kenapa? Seluruhnya karena kesalahpahaman saat dia kecil. Akan jadi seperti ini hari ini. Kau tidak ingat, lalu seperti ini. Dengarkan saja ayahku. Ini terlihat baik demi Cheng Hua. Aku memberimu kesempatan ini. Tuan Xiao, Halo, Tuan Dekan. Tuan Xiao, aku ingin memberitahumu sesuatu. Katakan. Beberapa hari ini, beberapa penagih utang datang ke halaman kami untuk menagih uang dari ayahmu. Mereka juga bilang jika tidak diselesaikan dalam 3 hari, mereka akan mengejar ayahmu. Sepertinya, ayahmu mungkin dalam masalah. Aku lebih baik cari cara untuk menanganinya secepat mungkin. Untuk berjaga-jaga jika ada yang salah di halaman kami. Tapi aku tidak bisa bertanggung jawab. Kamu, dan terima kasih. Baiklah. Ngomong-ngomong, Tuan Xiao, apakah mantan istrimu Cheng Hua? Ya, Itu masuk akal. Dia ada di dalam. Sedang bicara dengan ayahmu sekarang. terima kasih. Pria dan wanita. Kamu bisa bicara dengan sopan? Apa aku salah? Xiao Jun, dia tidak akan berbohong padaku. Keluargamu tidak tahu malu. Tidak buruk untuk mendatangi Xiao Jun. Itu karena Xiao Jun menipu semua yang ada di rumah kita. Omong kosong. Xiao Jun tidak pernah berbohong. Kenapa mendekati aku? Menikahlah denganku. Hanya karena margaku Cheng. Aku adalah putri Cheng Jingtian. APA. Anak ini tahu, kamu adalah putri musuh. Bagaimana aku bisa menikahimu? Hanya karena dia tahu, aku adalah putri musuh. Jadi dia sengaja mendekatiku.
berusaha keras membuatku jatuh cinta padanya, menikah dengannya, lalu merencanakan menipu semua harta keluarga kita. Dan ayahku terkena stroke, memasukkanku ke penjara. Luar biasa. Ini adalah putra Xiao Dakeku. Dia harus melakukan apapun yang dia inginkan. Paman, karena kamu, ide kebencian ditanamkan pada Xiao Jun. Dia menjadi sangat paranoid. Apa yang terjadi saat itu? Apa yang dikatakan ayahku benar? Xiao Jun akan menjadi seperti sekarang ini. Semua karena kesalahpahamanmu. Aku tidak salah paham. Aku hanya ingin membantu Tang Qiuxin. Pembelain yang menggara Ada. Kamu sangat kejam. Aku menghancurkan rumah tanggaku. Aku masih ingin membawa anakku pergi. Jangan ganggu. Xiao Jun adalah anakku. Selamanya anakku. 30 tahun telah berlalu. Bagaimana kau bisa sampai sini? Masih belum bisa tenang. Kenapa aku harus tenang? Mengingat kau mengambil Qiuxin. Adegan itu. Hatiku berdarah. Aku ingin sekali mengulitimu. Memakan dagingmu. Aku salah. Aku pikir. Membantu keluargamu. Tapi aku tidak pernah menyangka. Sebenarnya menimbulkan kesalahpahaman yang besar. Benar, itu salahmu. Ini bukan kesalahpahaman. Ini adalah keburukanmu sendiri. Baik, aku salah. Lalu aku datang sekarang. Tidak bisakah kau menebusnya? Pergi sekarang. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Pulang dan beritahu Tang Qiuxin. Dia ingin mengakui anaknya. Jangan pernah berpikir lagi. Tuan Xiao, mungkin kau pikir. Jangan biarkan Qiuxin melihat anaknya. Balas dendam padanya. Tapi pernahkah kau memikirkan pasukan ibu kota? Kau menanamkan kebencian pada Xiao Jun. Membuatnya menyangkal ibu kandungnya sendiri. Apakah ini baik untuk Xiao Jun? Di mana hubungan ibu dan anak? Kau membiarkan Xiao Jun membenci ibunya sendiri. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa pasukan tidak sakit? Tidak akan. Xiao Jun, dia tidak akan sakit. Dia lebih kuat dari siapapun. Tidak ada rasa sakit, tidak perlu kuat. Xiao Jun, dia kuat di permukaan. Untuk menutupi rasa sakit. Tidakkah kamu melihat? Xiao Jun dalam balas dendam. Menyakiti keluarga kita. Sekarang aku tidak membencinya. Aku bahkan bersimpati padanya. Sebenarnya, karena kamu mengabaikan benar dan salah. Dan merasa sedih. Xiao Jun adalah obsesimu. Korban terbesar. 20 tahun telah berlalu. Jika itu kesalahanku, aku mengakuinya padamu, kan? Maaf. Jangan lakukan ini, Pak Tua. Kamu hanya perlu melepaskan kebencian di hatiku. Baru kemudian Xiao Jun bisa melepaskan ikatan dengan ibunya. Xiao Jun sekarang di titik terendah hidupnya. Satu-satunya caranya untuk bangkit. Bukan kebencian tapi kasih sayang. Paman bisa membantunya sekarang. Hanya kamu. Cukup. Ayah. Xiao Jun, kamu datang tepat waktu. Semuanya ada di sini. Mari kita jelaskan semuanya. Apa yang harus dikatakan? Kamu sudah bicara banyak. Bukankah itu sudah cukup? Pergi. Kenapa berani di depan pamanku? Katakan yang sebenarnya. Apa yang bisa dikatakan? Kamu hanya menyebar rumor di sini. Hanya menyebar hubunganku dengan ayahku. Xiao Jun, kamu salah paham. Xiao Hua dan aku di sini kali ini ingin membantu kamu dan ibumu menyelesaikan masalah. Aku juga ingin mengambil kesempatan ini. Mari kita jelaskan. Agar kamu mengerti tahun itu. Dari semua hal ini, kebenaran tidak ada kebenaran. Aku hampir terperdaya olehmu. Sebenarnya, tujuanmu hanya menghancurkan hubungan antara ayah dengan anak kita. Mengambil anakku. Ku bilang, bermimpilah. Xiao Jun mengusir orang-orang. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Biarkan mereka pergi. Xiao Jun pergi. Xiao Jun, lepaskan. Xiao Jun Lao Xiao. Dengarkan aku. Xiao Jun. Jangan lakukan ini, Xiao Jun. Xiao Jun, yang kukatakan itu benar.
Xiao Jun, kau ingin membunuh ayahku. Ku beritahu kau. Jika kau tidak bisa lepas, aku akan berusaha lebih keras. Apa yang kau lakukan, Xiao Jun? Sudah, sampai ke titik ini. Kenapa kau masih belum sadar? Masih enggak, masih banyak waktu untuk kembali. Kenapa kau tidak bisa memaafkan ibumu? Hilangkan prasangka terhadapnya. Aku tidak berprasangka buruk padanya. Aku tidak bisa makan. Apa yang dia lakukan? Xiao Jun, di mana Xiao Jun? Kau salah tentang ibumu. Itu karena ayahmu minum-minum, menyebabkan kecelakaan kerja. Hari-hari setelah itu bergantung pada ibumu, bekerja di luar untuk mencari uang, untuk menghidupi keluarga ini. Kemudian, masalah minum ayahmu semakin parah. Ada ibumu setiap hari, entah dipukuli atau dimarahi. Ibumu adalah tidak tahan dengan situasi ini. Baru saja kabur dari rumah. Aku tidak tahan sebelum kabur. Bagaimana dengan aku? Seharusnya bertahan sama kecil. Hari-hari tanpa ibu. Hanya bisa. Wanita ini terlalu egois. Di mana orang tua di dunia ini? Bisa menyerah. Anak kesayangannya. Itu sebabnya ibumu memilih pergi. Aku ingin memaksa ayahmu. Jangan biarkan dia minum. Ibumu sampai sekarang. Dia masih mencintai ayahmu. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Kamu tidak pikir kamu mengatakan itu? Bertentangan dengan dirimu sendiri. Ibu dan meninggalkan anak dan suaminya. Karena aku mencintai mereka. Masih ada. Lebih absurd dari ini. Aku tidak tahu kamu lari. Karena ini, omong kosong. Apa tujuannya? Aku hanya ingin mengatakan sekarang. Keluar. Xiao Jun, Kamu keluar. Buang semuanya. Sudah hilang. Sangat terganggu oleh mereka. Kepala istriku sakit. Aku ingin tidur sebentar. Ayah, kenapa kamu tidak mandi dulu? Aku akan membersihkan badanmu. Nyaman untuk tidur. Juga baik. Ayah benar-benar baik-baik saja. Saya ditipu ayah dan mereka. Ditipu. Aku baik-baik saja. Dalam beberapa hari, aku akan keluar negeri. Bicara bisnis besar. Aku khawatir tidak waktu datang untuk menemanimu. Kamu harus menjaga dirimu dengan baik. Cheng Hua dan yang lainnya berlari ke sini. Hanya bicara untuk wanita itu. Ayah, kamu akan memaafkan. Wanita yang meninggalkan suami dan anaknya? Bagaimana denganmu? Bisakah kamu memaafkannya? Aku tidak bisa. Dia meninggalkan ayah dan anak kita. Biarlah, minta kami untuk memaafkannya. Aku juga. Aku tidak percaya. Bagaimana dengan omong kosong mereka? Wanita itu. Hanya tidak suka orang miskin dan mencintai orang kaya. Aku kejam dan meninggalkan keluarga. Xiao Jun. Pria harus fokus pada karir.
Kamu bisa pergi ke urusanmu. Jangan khawatir tentang aku. Aku baik-baik saja di sini. Seperti seorang kaisar. Ayah dan anak kita selama bertahun-tahun saling bergantung. Sebenarnya, yang paling mengkhawatirkan adalah kamu. Jadi tidak peduli seberapa lelah kamu bekerja. Tidak peduli seberapa banyak kamu menderita. Aku juga rela. Ayah, jangan khawatir. Aku ingin kamu hidup dengan baik. Membuatmu menikmati kebahagiaan. Xiao Jun, lakukan apa yang kamu inginkan. Jangan lewatkan kariermu untukku. Aku sudah tua sekarang. Tidak ada tuntutan mewah lagi. Makan sedikit. Ada tempat berteduh dari angin dan hujan sudah cukup. Ayah, aku tidak akan membuatmu menderita lagi. Aku tidak tahu. Berhenti bicara. Ayah percaya pada apapun yang kamu lakukan. Semua untuk kebaikanku sendiri. Dengan anak yang berbakti sepertimu. Ayah bahagia. Ayah hanya tidak ingin kamu melakukannya untukku. Dan menderita sendiri. Aku tidak marah ataupun kesal. Tidak kesal. Itu bagus. Airnya dingin. Coba lap lagi. Kok. Semua rasa sakit tidak perlu kuat. Kekuatan Xiao Jun sebenarnya untuk menutupi rasa sakit. Tidakkah kamu melihat itu? Apakah aku benar-benar salah? Sangat bagus. Kamu pergi keluar. Aku tidak boleh mengedipkan mata padamu. Omong kosong apa? Benar kan, Ayah? Tidak perlu baju-baju lama ini. Aku belikan kamu baju baru. Kamu ganti baju bergantian. Kalau bisa, aku akan belikan yang baru. Ada apa? Tidak cukup. Zhao Jun tidak diperlukan lagi. Lihat aku. Hari ini lupa dompet. Ayah, ambil dulu. Lain kali, aku akan bawa lagi untukmu. Ayah, jangan khawatir. Aku akan segera menjemputmu. Aku pergi dulu. Jaga dirimu baik-baik.
Xiao Jun. Aku antar kamu ke pintu. Cheng Hua, ayah Xiao Jun tinggal di panti jompo. Bagaimana kamu pergi? Aku harus pergi sendiri. Kalau kesalahan tidak akan terurai. Aku hanya berharap di seumur hidupku bisa mendengar Xiao Jun memanggilku ibu lagi. Makan, makan, makan. Kamu kenapa? Cheng Hua, kurasa kamu tidak seharusnya. Biarkan ketua pergi ke Xiao Jun. Ketua, kenapa? Suasana hatinya baru saja membaik. Jika kamu hanya berpikir, letakkan pada Xiao Jun. Kurasa ini bukan hal yang baik. Tapi ayah ibu katakan tadi, kamu juga mendengarnya. Betapa dia ingin bertemu Xiao Jun. Aku bahkan bisa merasakannya. Karena kamu menaruh pikiranmu juga pada Xiao Jun. Aku melakukan ini hanya untuk membuat ibu akan bahagia. Itu saja. Xiao Jun, dia melakukan begitu banyak hal buruk. Pada keluarga Cheng, keluarga, bahkan pada grup Song. Sudah tak terkendali. Aku bisa mengerti ketua. Perasaan yang tak terpisahkan pada orang yang dicintai. Tapi bagaimana denganmu? Xiao Jun melakukan begitu banyak hal buruk. Apakah kamu percaya dia akan berubah? Aku hanya ingin membantu ibu angkatku. Bukankah kamu seperti domba di mulut harimau? Xiao Jun adalah pria yang banyak berbuat jahat. Dia dulu memanfaatkan hubunganmu dengan Lina untuk tujuan mengambil keuntungan. Sulit dijamin tidak akan berlanjut hari ini. Dan fakir Waza bersalah kecewa. Ribuan hal yang lebih hina. Apa maksudmu? Anjing yang terjepit. Dia seperti anjing tersesat sekarang. Berapa banyak orang yang mencari keberadaannya. Jika ketua saat ini mengakuinya, mudah dikendalikan oleh keluarga, dimanfaatkan olehnya. Apa yang akan terjadi kemudian? Tak terbayangkan. Aku tidak setuju dengan apa yang kamu katakan. Kenapa dia melakukan hal-hal ini? Semuanya anak, dia percaya sejak kecil. Apa yang ayah katakan? Dia terlalu mencintai ayahnya. Balas dendam pada keluarga kami. Dengan kebencian itu, menutupi nurani. Dia hanya ingin puas harapan ayah. Dan ibu baptis melakukannya. Hanya ingin suami ramah dan anak-anak memiliki waktu yang lebih baik. Titik awal mereka baik. Karena seseorang ini tidak mungkin saling mengenal. Ini satu untuk para ibu. Betapa kejamnya. Aku tahu aku tidak mau. Ketua menyesal seumur hidup. Tapi butuh. Betapa mahalnya, kamu tahu. Biarkan mereka saling mengenal. Asal kesimpulannya lepas, masalah apapun bisa diselesaikan. Kamu benar-benar memiliki pegangan seperti itu. Semakin percaya diri kamu, semakin aku khawatir. Bagaimana kamu? Hanya ucapkan kata-kata yang tidak aku mengerti. Aku setuju dengan apa yang kamu katakan, tapi aku akan jujur padamu. Yang paling aku takuti adalah sikap percaya diri dan tegas. Perasaan yang tak terlupakan. Kita sudah bercerai. Aku tidak berbicara tentang sertifikat. Ini sentimu pada Xiao Jun. Kata aku dan dia, tidak ada cinta. Jika bukan karena sialan, aku tidak akan mendatanginya sampai sekarang. Kamu tahu, wanita sendrom, pria yang kecewa pernah mencintai, dan putus asa akan cinta. Karena, sepatah kata dari pria itu, harapan akan cinta. Sebenarnya, aku cukup iri dengan militer. Kalau Xiao Jun kembali mencarimu, perasaan padanya mungkin lebih dalam dari sebelumnya. Kamu benar-benar terlalu banyak berpikir. Ya. Kalau begitu, berjanjilah padaku. Biarkan aku tidak terlalu banyak berpikir, oke? Kamu harus memikirkannya. Aku ingin sebuah janji. Putri An meninggal di negeri asing. Grup An memperluas wilayah Australia.
Berduka di Australia. Nona Tua An. Anlina tewas dalam kecelakaan mobil. Anda WI, Ketua Grup An. Berangkat ke Australia untuk mengurus pemakaman. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak mungkin. Maaf aku menyakitimu. Jika kita bertemu hari itu, mungkin kamu tidak akan pergi ke luar negeri. Tidak ada kecelakaan mobil. Tidak akan. Aku tidak akan mati di negeri asing. Lina, maaf. Asalkan ada kecelakaan, kamu akan membayar. Ya asalkan kamu tidak bermaksud menyakiti dirimu sendiri. Pada dasarnya, semua klaim. Ngomong-ngomong, Tuan Shao, kebijakan pilihanmu. Jumlah pertanggungan adalah 1 juta yuan. Benar. Jumlah asuransi yang kamu beli cukup tinggi. Aku tidak paham, industri apa yang kamu kerjakan. Aku bekerja untuk bos besar. Sopir, kamu juga tahu. Lalu lintas sekarang tidak baik. Situasi berbahaya sering terjadi. Berikan dirimu perlindungan. Itu benar. Aku melihat. Tidak ada masalah dengan kontrak ini. Kalau begitu, tolong tanda tangani di sini. Dan kolom penerima manfaat. Kamu ingin mengisi. Ayahku. Penerima manfaatnya adalah ayahku. Kamu anak yang sangat berbakti. Tang Kayaksen. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu keluar. Aku di sini untuk nada. Memberitahumu sesuatu. Aku ingin kamu mengenali Kevin. Kamu dan ayahmu tidak salahnya hidup dalam kebencian. Alasan mengapa tentara seperti ini hari ini. Kecuali aku tidak memenuhi tanggung jawab mereka. Di luar ibu, kamu juga bertanggung jawab. Tanggung jawab. Mengapa kamu berbicara tentang tanggung jawab denganku? Namamu Cheng Jingtian. Bicara omong kosong padaku. Hari ini kamu tanggung jawab selama lebih dari 2 dekade. Hapus. Lalu ambil anakku. Itu disebut tanggung jawab. Junjun adalah anakku.
Aku tidak perlu merebutmu. Lebih dari 20 tahun, aku memikirkannya. Aku hanya ingin melihat anakku. Tapi sekarang, dia bahkan tidak mau melihatku. Untuk mengatakan merebut. Siapa yang mengambil anakku? Kamu lari dengan Cheng Jingtian dulu. Seharusnya sudah memperkirakan. Akan ada hasil seperti ini. Tidak bisa menyalahkan apapun. Kamu salah paham padaku. Atau aku dan Jingtian. Tidak bersalah. Tuhan bisa bersaksi. Dia kasihan padaku dan bersimpati padaku. Makanya dia bantu aku. Bantu aku cari kerja. Waktu itu, aku harus pergi. Karena aku ingin hidup lebih baik. Aku ingin menafkahi kamu. Omong kosong. Cuma ada Cheng Jingtian di Tiongkok. Bisa perkenalkan aku padamu? Pabrik di kampungku setiap hari kekurangan pekerja. Kenapa nggak tanya aku? Apa aku boleh bertanya? Kamu mabuk setiap hari. Aku sama kamu. Hampir dipukuli sampai mati. Alasan? Ini bukan alasan, ini fakta. Kamu minum seharian. Pernah mikir cari uang buat nafkahi keluarga? Pernah mikir tentang ibu dan anak kita? Cedera kerja karena kebanyakan minum. Kehilangan pekerjaan. Cuma bisa mengutuk seharian. Penuh ke bensin. Bisa kamu sangkal ini? Diam kamu. Kamu cuma benci yang miskin suka yang kaya. Kamu nggak tahan susah. Lalu tinggalkan keluarga. Tinggalkan kami. Kamu pukul dan marahin aku seharian. Pantaskah kamu padaku? Sudah. Kamu tahu, aku tinggalkan anak kandungku sendiri. Betapa sakitnya itu. Tapi waktu itu, kami benar-benar terlalu susah. Aku benar-benar nggak punya tempat lagi. Aku harus cari cara untuk bertahan hidup. Aku punya kemampuan untuk merawatmu. TAPI. Tapi saat aku sudah stabil, saat aku datang lagi padamu, kamu sudah pergi dengan anakmu. Bohong. Jangan di depan aku. Buka matamu ngomong sembarangan. Apakah mungkin selama 20 tahun terakhir, kamu tidak bisa menemukan Xiao Jun dan aku? Tidak ada yang bisa dikatakan. Kamu bisa mengarangnya, kamu bisa mengarangnya. Aku tahu alasan apa yang kamu punya. Aku mencarinya. Aku menemukan banyak tempat. Aku menggunakan banyak hubungan. Kamu tidak bisa membayangkan ini. TAPI. Aku tidak pernah berpikir, tidak menyangka, kamu akan mengganti namamu. Namanya diganti menjadi bersembunyi dari para kreditur itu. Jangan ganti nama Xiao Jun dan aku. Masih aman. Hidup sampai hari ini. Hanya karena ini. Putuskan suaramu. Lautan manusia yang luas. Di mana kamu ingin aku mencarinya? Tidak. Semuanya. Aku memberitahu Xiao Jun. Itu adalah kebenaran. Tidak. Aku memarahimu saat aku jatuh. Aku membencimu saat kamu lapar dan kedinginan. Saat kamu bangga, Xiao Jun dan aku menertawakanmu. Ini akan menjadi seperti ini antara kita. Semua ini karena kamu. Jangan mencoba menyangkal kamu. Aku tidak menyangkal. Aku menyalahkan diriku sendiri setiap hari. Aku merasa bersalah setiap hari. Aku memikirkanmu setiap hari. Kamu tidak punya. Aku punya. Kamu meninggalkan ayah dan anak kami. Kamu mencintai Cheng Jingtian. Kamu mencintai uangnya. Kamu hanya mencintai uang. Tidak, aku mencintaimu. Aku mencintai Junjun. Kamu berbohong. Kamu jalang.
Bagaimana kamu memarahiku karena membenciku? Tidak masalah. Selama 2 dekade terakhir, hilang kabarmu. Itu Tuhan bagiku. Hukuman terbesar. Aku hanya memintamu. Jangan biarkan aku kehilangan pasukanku lagi. Aku hanya memintamu. Buat aku mengenalnya. Aku hanya memintamu memberiku kesempatan. Mengganti semua tahun-tahun ini. Hutang nomormu. Tang Kyokson. Kau berhutang terlalu banyak pada ayah dan anak kami. Kau membuatku kehilangan kepercayaan pada orang. Membuatku tahu tentang masyarakat ini. Penuh kebencian. Kerugian yang kau timbulkan pada kami, berapapun uang yang kau miliki, tidak bisa dikembalikan. Aku tahu. Tidak ada uang yang bisa membeli kasih sayang keluarga. Tapi selama bertahun-tahun, aku tidak pernah melupakanmu. Kau ingat, kalung giok itu? Seharusnya ada di tanganmu sekarang. Aku selalu memakainya. Begitu aku melihatnya, aku ingat Xiao Dake dari dulu. Kebaikan dan integritas itu. Xiao Dake yang penuh semangat. Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah melupakanmu. Aku tidak pernah menikah lagi. Aku masih Ibu Junjun. Aku masih istrimu. Apakah ini benar? Sebagian besar hidupku telah berlalu.